warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah sama salat subuh yang melakukan Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi, dan jangan sampai kita bosan lagi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah telah mudahkan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu kita shaum Ramadan hari pertama. Kita bersyukur, dengan bersyukur Allah janjikan la in syakartum la istanakum wa in kafartum min adzabil sadid. Barang siapa syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita syukur lagi meluangkan waktu beberapa saat untuk mendengarkan beberapa hadis. Sekarang ini keutamaan daripada sholat berjamaah, karena sholat adalah perkara yang sangat penting. Sebelum amalan-amalan nanti Allah tanyakan amalan-amalan lain, yang pertama ditanyakan adalah sholat. Dan waktu kita pun juga akan, mau kita taat sama Allah dan kita maksiat sama Allah, waktu kita ini sama-sama juga akan habis. Bagaimana kita sehari Ramadan kita sudah kita lalui, kita bermuhasabah selama sehari ini banyak apa yang kita lakukan oleh anggota tubuh kita, pikiran kita ini. Bagaimana hari kemarin ini kita banyak ingat pada Allah atau banyak beribadah kepada Allah, atau kita banyak lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dengarkan hadis tentang salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa ketika mendengar muazin selesai berazan, ia mengucapkan wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, yang artinya, dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah sendiri, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai agamaku, niscaya akan diampuni semua dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika sudah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan seperti lafaz azan tersebut dengan yakin, niscaya ia masuk surga. Hadis riwayat Hakim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu bahwasanya seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para muazin telah melebihi kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Bila kamu sudah selesai, berdoalah, niscaya permohonanmu akan diberikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Keterangan sesungguhnya para muazin telah melebihi kami, maksudnya lantas adalah suatu amal yang didapatkan kami gunakan untuk menyusul mereka. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan, lalu bacalah sholawat kepadaku. Karena barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakan wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya ia adalah satu tempat di surga yang hanya pantas diberikan kepada seorang hamba Allah. Aku berharap bahwa akulah orangnya. Barang siapa memintakan wasilah untukku, maka ia berhak mendapat syafaat. Hadis riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdoa ketika mendengar azan, Allahumma rabbad da'wati tammah
wassalati qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'as'ahu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Niscaya ia berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Dalam riwayat Baihaqi ada tambahan di akhirnya, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Dari Jabir radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdoa ketika muazin telah selesai mengumandangkan azan, Allahumma rabbi da'wati tamah was salati nafi'ah, sholli ala Muhammad warḍa anhu ridhola tashadhu ba'dahu. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang bermanfaat, berikanlah sholawat kepada Muhammad dan ridhoilah dia dengan keridhaan tanpa kemurkaanmu lagi sesudahnya. Niscaya Allah mengabulkan doanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan tertolak di waktu antara azan dan iqamat. Para sahabat bertanya, lantas apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah afiah kepada Allah di dunia dan akhirat. Diulang, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, doa tidak akan tertolak di waktu antara azan dan iqamat. Para sahabat bertanya, lantas apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mintalah afiah kepada Allah di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila telah diserukan iqamat untuk salat, pintu-pintu langit dibuka dan doa-doa dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Inilah hadirin salat, kita dengarkan beberapa keutamaan hadis tentang menjelang daripada salat berjamaah ketika azan dikumandangkan, apa yang harus kita lakukan, amalan-amalan apa yang terbaik. Insyaallah bulan Ramadan masih 29 hari kurang lebih. Insyaallah maka dari waktu itulah maka kita gunakan semaksimal mungkin hari demi hari kita muhasabah atau mengkoreksi amalan kita diri kita masing-masing. Alhamdulillah, yang membaca baik, yang mendengarkan baik, ada yang lebih baik yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan gimana Pak, taklim-taklim ini perlu juga diadakan di rumah-rumah kita dengan anak-anak, istri-istri kita. Kita dengarkan satu hadis, dua hadis. Buku-buku sekarang banyak atau kitab-kitab dari beberapa kitab yang lain, dari terjemahan dari Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, kitab-kitab lain boleh dibaca di rumah kita, sehingga dalam Ramadan ini anak dan istri kita sehari mendapat satu hadis, dua hadis. Ini adalah sebagaimana perintah Allah, kun anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah diri kamu dan anak-anak kamu, keluarga kamu, ahlikum, anak, istri. Ini bagaimana mendengarkan ke anak-anak kita. Sudah kita kasih istilahnya kewajiban kita sandang, pangan, papan, dia juga ada kewajiban din atau agama. Alhamdulillah din istala. Semoga Allah beri rahmat dan hidayahnya. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.